nggak selamanya yang tanaman yang kita anggap pengganggu itu berdampak negatif gitu. Contohnya tadi dengan tidak memangkas atau tidak mencabut rumput itu bisa buat pelindung, buat menjaga kelembaban, ya. Buat menjaga kelembaban tanah, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya sahabat MMT Indonesia nih? Semoga sehat selalu dan juga dilancarkan segala urusan. Nah, kembali lagi bersama saya Mas Coy di sini di channel YouTube Sahabat MMT Indonesia. Nah, teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang budidaya tanaman cabai merah keriting dengan beberapa permasalahan, antara lain dengan cuaca ekstrim, serangan hama, dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian kita akan mengupas tentang kiat-kiat suksesnya atau rahasia-rahasia budidaya tanaman cabai yang bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Nah, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke sesi wawancaranya. Oke sahabat MMT sekalian, saat ini saya sudah berada di suatu daerah dan saat ini saya sudah bersama sang pemilik lahan. Monggo Pak, bisa memperkenalkan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tongat dari petani Karangreja Purbalingga. Saya tanam cabai Ikotavi. Pak Tongat di daerah Karangreja Kabupaten Purbalingga. Saat ini tanam CMK Ikotavi nggih Pak? Iya. Mungkin sebelumnya Pak, ngomong-ngomong soal topinya, wah topinya udah berlogo Mitra Bertani nih. Emang sudah pernah dikunjungi Mas Zaki berarti nih Pak? Pernah satu kali. Wah alhamdulillah. Wah berarti kalau misalnya udah pernah dikunjungi Mas Zaki, berarti hasilnya tanamannya luar biasa nih Pak. Alhamdulillah. Jadi Pak Tongat nih, niki sudah pernah dikunjungi Mas Zaki yang berarti emang tanamannya ini luar biasa teman-teman. Mungkin bisa dijelaskan Pak, niki tanamannya tadi Ikotavi nggih? Ikotavi. Jenengan sudah Pak berulang kali tanam niki? Ikotavi baru satu kali. Baru satu kali niki. Sebelumnya udah pernah tanam cabai Pak? Pernah. Cabai keriting juga? Keriting. Oh berarti ini ibaratnya bukan yang pertama kali tanam CMK. Tapi kalau Ikotavi baru satu kali ini. Satu kali ya. Dengan hasil yang seperti ini luar biasa nih Pak. Alhamdulillah. Kebetulan ini Pak, bisa dijelaskan dulu Pak mungkin untuk sejarah lahan Pak. Kalau lahan pupuk dasar ya? Iya Bu, untuk pemupukan dasar. Pupuk dasar saya pakai kohe ayam sama kapur dolomit. Itu dicampur ya Pak berarti Pak? Dicampur. Tanpa pupuk kimia Pak? Tanpa, enggak ada. Berarti dasarannya itu enggak pakai pupuk kimia gitu? Iya. Kohe ayam sama dolomit. Kemudian itu dibiarkan beberapa saat atau langsung ditutup mulsa Pak? Langsung tutup mulsa? Langsung. Itu kenapa Pak? Ya itu sih buru-buru itu dederan cabainya udah tinggi. Berarti itu emang udah kohe yang udah mateng gitu berarti itu nggih. Dan kenapa jenengan tidak menggunakan pupuk kimia sebagai pupuk dasar Pak? Dari dulu saya nggak pernah pakai pupuk kimia kalau pupuk dasar. Itu emang jenengan punya alasan tersendiri mungkin Pak? Ya gimana ya, intinya dari mulai bertani lah ya. Iya. Saya paling pakainya kohe ayam, pupuk kandang. Dulu pernah pakai kimia fosfat yang 36, tapi kan sekarang sudah nggak ada. Sekarang saya pakai cuman kohe ayam sama dolomit. Tanpa penggunaan pupuk dasar kimia itu hasilnya juga alhamdulillah baik dan juga mungkin untuk di tanah juga lebih lebih gembur ngoten nggih Pak? Iya. Jadi tanpa penggunaan kimia pun dari tanah sebenarnya sudah menyediakan unsur-unsur hara lainnya nggih Pak. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu ngoten nggih Pak, tujuannya jenengan tadi. Kalau pupuk kimia masuk. Kemudian ini Pak, untuk populasi di sini sekitar berapa Pak? 3.200 tanaman nggih. Dari 3.200 tanaman ini sempat mengalami kendala nggak Pak dulu Pak pas awal-awal tanam? Awal pas kan ini tanaman di mix sama tanaman mentimun ya. Oh berarti tumpang sari. Oh jadi teman-teman ini menarik ini. Sebelumnya emang pernah ditanami tumpang sari oleh timun. Itu jarak waktunya berarti mentimun umur 30 hari. Iya. Cabai masuk. Berarti umur timun tancap 30 hari. Iya. Si cabainya baru masuk. Itu gimana Pak? Ada kendala nggak Pak pas dulu di tumpang sari? Pas timunnya udah tua ya. Iya. Terkena tungo semua. Terkena tungo semua. Parah pokoknya. Oh jadi dengan tumpang sari timun tadi ternyata juga menimbulkan efek samping ya Pak? Yaitu serangan tungonya parah sekali.
Kemudian untuk penyembuhannya Pak, gimana Pak? Pengendaliannya jenengan dengan tungau tersebut? Saya pakai apa? Spray ya. Ya, untuk spraynya? Spraynya yang pertama coba-coba lah ya. Iya. Terus pakai Amitraz. Amitraz. Kemudian di rolling? Terus saya rolling pakai Samit. Pakai Samit. Terus masuk lagi Victaron. Victaron. Jadi itu tadi nggih, untuk penyembuhannya tungau tadi dengan menggunakan insektisida, Samit sama Amitraz. Kemudian untuk tambahannya Victaron. Terus Victaron itu berarti sebagai untuk penyembuhan nggih Pak? Iya. Sebagai pupuk mikro berarti. Pupuk mikro. Kemudian dengan penggunaan Victaron itu yang dirasakan apa Pak kira-kira Pak? Alhamdulillah tunas-tunas yang itu kembali normal. Yang terserang tungau. Bekas tungau tadi nggih. Berarti ibaratnya kita hilangkan dulu hamanya, baru kita sembuhkan dengan penggunaan Victaron itu tadi. Dan kalau untuk takarannya Pak? Takarannya saya pakai 30 mili apa ya? 30 mili? Per tangki. Per tangki, yang Victaron itu? Victaron. 30 mili dengan tangkinya ukuran? 16 liter. 16 liter, 30 mili nggih? Iya. Itu di rolling berapa kali sehari Pak? Atau berapa minggu? Berarti 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Iya. Itu berarti pas fase vegetatif. Pak. Untuk pas masa fase vegetatif, tanaman Pak Tongat ini sempat ditumpang sari dengan timun. Dan pas timunnya udah tua malah terkena tungau dari efek mungkin tanaman tua itu nggih Pak. Iya. Dari timun tersebut. Dan dengan cara penyembuhannya ya tadi dengan penggunaan insektisida, kemudian dengan penambahan unsur mikro yang berupa dengan penggunaan Victaron. Itu juga dapat hasil yang didapatkan, yaitu tunas-tunas baru itu bisa kembali normal. Pak. Kemudian untuk fase generatif Pak, yang jenengan masukkan apa aja Pak? Fase generatif saya masuk Victaron ya. Terus di rolling sama Kalinet. Victaron berarti jenengan memakai pupuk mikro lagi nggih? Iya. Victaron dicampur atau di rolling? Rolling. Di rolling. Itu takarannya berapa aja? Kalau Kalinet ya? Iya, Kalinet. Kalinet 3 tutup apa ya? Kalinet 3 tutup. Berarti 30 mili kayaknya. 3 tutup untuk 1 tangki nggih? 1 tangki. Itu pas masa generatif. Kemudian Victaronnya di rolling berapa hari setelah itu Pak? Berarti kadang-kadang ada yang 5 hari, 6 hari lah. Nggak mesti lah. Nggak mesti. Pokoknya rollingannya itu aja nggih Pak. Kemudian hasil yang dirasakan apa Pak dengan penggunaan rollingan Victaron dengan Kalinet tersebut? Kalau hasilnya ya, kalau buah itu loh jarang ya rontok loh. Kalau Kalinet loh. Oh iya. Terus saya ditambahin sama penguat. Penguatnya apa Pak? Cover. Oh, cover WP ya, pelapis nggih. Pelapis ya. Karena memang di sini memang cuacanya agak ekstrim nggih Pak kemarin ya Pak. Termasuk musim kemarau, tapi juga di sini memang daerahnya agak mendung gini nggih Pak. Terus fungsi dannya saya pakai antrakol. Untuk penggunaan cover tadi bagaimana Pak? Cara penggunaannya jenengan? Cover setiap saya aplikasi cover masuk. Setiap aplikasi dari Kalinet tadi berarti Kak dicampurkan nggih? Iya, dicampur. Kalinet dicampur dengan cover. Untuk takarannya Pak? 2 yang sendok. cover 2 sendok. 2 sendok cover, terus untuk Kalinetnya 3 tutup di spray di pas masa generatif. Kalau untuk hasil yang dirasakan Pak dengan pencampuran itu? Kalau pakai cover ya, kan bisa apa ya? Sebagai pelindung ya Pak. Pelapis penguat lah. Jadi tanaman itu tidak mudah terserang hama ngoten nggih Pak. Dan juga mungkin lebih tahan terhadap cuaca yang ekstrim gitu nggih. Kemudian ada lagi nggak Pak unsur yang dimasukkan ke tanaman jenengan? Terus antisipasi lalat buah. Saya pakai Ragas dari kapal terbang. Terus rolling sama Asefat. Terus yang dirasakan gimana Pak kira-kira hasilnya? Ya serangan lalat buah mending lah. Kemudian dengan penggunaan cover tadi juga memang efektif nggak Pak menurut jenengan? Efektif banget. Dicampur dengan Kalinet dan fungisida atau pestisida tadi sangat efektif ya? Sangat dibutuhkan Pak. Sangat dibutuhkan ya. Intinya kalau mau spray apa yang lainnya lah ya. Cover bebek tetap ikut. Tetap harus masuk.
Berarti emang dicampur dengan fungi dan pesti tidak masalah ya Pak? Tidak ada masalah. Justru itu sebagai pendukung mungkin ya. Itu malah harus ikut semua. Harus ikut semua. Terus kalau dilihat emang buahnya emang anu ya Pak ini. Petikan merah terus ya Pak sini. Iya, merah. Terus hasilnya mungkin lebih glowing gitu ya Pak. Itu Iya. kalau menurut jenengan dari hasil apa Pak? Kayaknya dari sprayan Kalinet loh. Spray kalian nanti Iya. Sebelumnya udah pernah pakai belum Pak? Belum pernah. Dan kemudian coba pakai Kalinet itu Iya. hasilnya ternyata lebih ada hasil yang sini-sinian Iya. nggih. Beda ngoten nggih. Beda. Buahnya caranya glowing apa ya? Glowing dan mungkin kalau dilihat, kalau teman-teman lihat ini sampai pada apa itu neko apa sampai pada merunduk tangkai-tangkainya nggih Pak. Mungkin karena keberatan buah nih nggih. Dan kalau dilihat teksturnya itu buahnya keras banget teman-teman. Bisa dilihat nih glowing, dan untuk serangan lalat buah juga nganu nggih Pak, agak minim nggih sini. Alhamdulillah. Tapi tetap ada Pak. Ada. Apalagi ini cuaca ekstrim lah. Nggih, cuaca ekstrim Kutuan tadi. terus lalat buah, ulat tetap pasti ada. Ya ngomong-ngomong Pak, untuk kembali lagi ini ngomong-ngomong jarak tanamnya berapa Pak ini Pak? Jarak tanam 50 cm. 50 cm. 50 cm. Dan kemudian untuk apa itu namanya? Dari bedengan emang sengaja agak emang tinggi nggak Pak sini Pak? Atau menurut jenengan ini masih gimana? Masih ada yang Ya sedang lah. Sedang Kalau ya? di sini kalau bedengan seperti ini sedang. Dulu pernah malah saya mencapai hampir 50 cm. 50 cm. Kalau ini kan cuman berada 30 apa ya? Istilahnya pertimbangan jenengan apa Pak kira-kira Pak? Untuk Kalau buat yang itu apa? pengairan Pangeran sini sulit sih. sulit juga. Masalahnya nggak ada air. Airnya paling kalau nyiram pakai manual. Manual. Berarti sini selain daerahnya, walaupun ini dataran menengah gitu Pak berarti, atau udah atas ini? Ini menengah. Masih menengah. Hampir 700 kayaknya. Hampir 700 nggih. Di sini juga selain cuaca ekstrim dan juga kekurangan air juga menjadi permasalahan ya Pak Iya, ini Pak. iya. Makanya kalau mungkin teman-teman lihat sini bagian dalam itu kering ya Pak ini Pak. Kering. Sangat kering sekali teman-teman ini Pak. Untuk mengantisipasi hal tersebut jenengan biasanya penggunaannya apa aja Pak? Yang untuk menjaga ini kelembaban di tanah. Karena kan biasanya kan kering banget tuh kadang. Saya nggak cabut rumputnya yang ada di lubang tanam loh. Buat pelindung, buat pengelembab lah. Jadi mungkin kadang itu ini rumput-rumput itu bisa dijadikan apa ya, sebagai hama ya, pengganggu tanaman. Tapi di sisi lain itu juga bisa bermanfaat bagi tanaman ya Pak. Maksudnya di daerah ini dengan cuaca yang mungkin kemarau panjang tanpa ada air, dan mungkin untuk menjaga kelembaban tadi bisa menggunakan rumput-rumput tadi ya Pak. Iya. Kalau untuk ini Pak, di sekitar mulsa ini saya lihat ada kayak bekas hitam-hitam, itu bekas kocoran apa ya Pak? Hitam. Kayak gini. Oh, power soil. Oh, jenengan juga pakai power soil. Power soil. Itu masuknya pas kapan Pak? Power soil berarti masuk pas kotoran kedua. Pas kocoran kedua. Power soil sendiri Pak? Power soil enggak, pakai dicampur sama NPK. Pakai NPK. Itu yang dirasakan apa Pak? Ada bedanya nggak Pak? Beda banget. Beda banget. Beda banget. Dengan penggunaan asam humat tadi, power soil tadi. Iya, beda banget. Kira-kira bedanya apa Pak? Pertumbuhannya cepat. Terus kayaknya ya makanan yang ada di tanah yang belum kemakan semua. Kemakan semua. Nah, jadi berarti fungsinya dari si asam humat power soil tadi itu bisa menguraikan unsur hara yang di tanah itu nggih Pak. Jadi nanti biar bisa maksimal nutrisi-nutrisi di dalam tanah itu bisa maksimal diserap untuk tumbuhan gitu. Iya, makanya pertumbuhannya akan lebih cepat ngoten nggih Pak. Yang dimasukkan power soil aja Pak, atau ada agensi hayati lain mungkin di lahan ini? Kalau itu power soil, terus yang kocoran pertama pakai Tricoplus. Oh, kocoran pertama pakai Tricoplus. Antisipasi jamur. Antisipasi jamur. Itu kemudian dimix sama power soil itu? Enggak, kalau Tricoplus saya mix sama NPK. Terus power soil rolling satu, berarti 15 hari apa ya? Saya kosor lagi NPK sama power soil. NPK sama power soil. Nah, jadi tadi kan awal udah menyebutkan bahwa memang untuk pemupukan dasar itu jarang menggunakan pupuk kimia nggih. Iya, jarang. Pupuk kimia itu digunakan untuk susulan. Susulan. Dan itu biasanya habis berapa kilo Pak?
satu kosor. Iya. Kalau NPK Dengan populasi segini 3.200 atau 3.600 tadi? 3.200 nggih. Saya sekali kosor NPK-nya habis 6 kilo. NPK habis 6 kilo. 6 kilo. Itu sekali ngocor. Sekali kosor. Terus untuk pupuk kimia lainnya? Pupuk kimia lainnya ya paling itu saya pakai apa? Kalsium. Kalsium. Kalsiumnya pakai apa, Pak? CH. CH. Itu dikocor juga nggak? Dikocor. Kocoran yang ketiga kalau kocoran yang ketiga. Berarti termasuknya dengan penggunaan walaupun di awal itu tanpa pupuk kimia dan juga pas udah untuk kocoran itu termasuknya irit nih Pak untuk penggunaan pupuk kimia gitu. Lumayan irit. Lumayan irit gitu. Dengan penggunaan menurut jenengan dengan itu efek samping dari apa Pak? Yang bisa mengirit pupuk kimia itu. Kalau irit ya, kan pupuk kimianya cuma lewat kocor. Kalau lewat pupuk dasar tetap agak itu ya, nggak irit sih. Nggak irit. Oh, boros ya pemborosan di awal Kalau menurut Pak Tongat ini walaupun dengan penggunaan pupuk kimia yang minim itu gimana Pak hasilnya? Tapi kalau dilihat sekarang tanamannya ya lumayan lah. Lumayan. Tapi kan dengan harus digarisbawahi penggunaan nutrisi Pak Tongat ini kan juga nggak Pak, nggak sembarangan Pak. Penggunaan nutrisi juga harus berimbang kayak penggunaan di awal dengan pengocoran asam humat power soil tadi, terus kemudian ada penggunaan Vitaron dan juga Kalinet, penggunaan Vitaron di masa vegetatif untuk penyembuhan dan juga untuk unsur penambahan unsur mikro tanaman. Kemudian ada penggunaan Kalinet dan juga cover WP. Yang Kalinet itu fungsinya mungkin untuk pelebat buah dan untuk buahnya lebih bobot, lebih glowing, lebih keras Pak. Itu di masa generatif. Kemudian ada penggunaan nutrisi cover yang bisa melapisi jaringan tanaman Pak. Jadi walaupun dihantam dengan cuaca ekstrim itu bisa terlindungi Pak. Baik dari cuaca maupun dengan dari hama Ibaratnya hama itu sulit untuk menembus itu Pak. Kemudian dengan ada nutrisi tambahan lain Pak yang dimasukkan di tanaman yang jenengan ini? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Untuk saat ini udah petik berapa kali Pak ini Pak? 6 kali. 6 kali. Petikan pertama dapat berapa kilo Pak? Pertama 10. 10 kemudian yang kedua? 10 33. Iya. Terus 52. Terus yang keempat 70. 70. Yang kelima 88. 88 kilo. Yang keenam kemarin dapat 1 kintal 66. Oh alhamdulillah. Itu menurut jenengan udah maksimal belum Pak? Alhamdulillah udah. Sudah. Termasuk udah puas dengan hasil segitu Itu petikan merah semua Pak? Merah. Jadi itu tadi ya, walaupun dengan penggunaan pupuk kimia yang minim, tapi juga kita harus memberikan nutrisi yang maksimal Pak. Dan juga yang jelas harus berimbang Berimbang. Harus diperhatikan juga dengan keadaan tanaman Pak. Mungkin hama yang menyerang terus kendalanya itu disesuaikan Dan juga nggak selamanya yang tanaman yang kita anggap pengganggu itu berdampak negatif Contohnya tadi dengan tidak memangkas atau tidak mencabut rumput itu bisa buat pelindung. Buat menjaga kelembaban buat menjaga kelembaban tanah teman-teman. Baru mungkin ilmu yang sangat penting bagi kita semua Kurang apa nih Mas Anam? Apa nasihat dibahas? Ya mungkin itu tadi teman-teman ada pengalaman dari Pak Tongat, berbagi ilmu yang banyak ilmu yang dapat kita serap. Terima kasih Pak Tongat untuk sharing-sharingnya dan juga ilmu-ilmu baru yang mungkin bisa diambil Pak, diterapkan oleh teman-teman. Mohon maaf ya Pak, ini tadi malah mengganggu waktunya dan makasih juga atas waktunya tadi. Mungkin sebelum kita akhiri mungkin dari Bapak ada pesan buat para petani holti. Jangan putus asa kalau harganya lagi murah ya. Semangat pokoknya. Tetap semangat Pak. Ya, terima kasih Pak Tongat. Salam sahabat MMT ya. Salam sahabat MMT. Mitra kemajuan petani. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.